Bab 169 Regina sedih. Tahukah kamu, Regina selalu menganggapnya sebagai saudaranya kandungnya. Pergi. Regina berteriak dengan keras, siap mengikuti perintah. Cherry membungkuk pada Regina dengan air mata mengalir di wajahnya. Hehe, Nona Regina. Itu yang harusnya kamu lakukan untuk para budak. Kalau tidak, mereka akan berani melawan tuannya dan bersikap liar, kata Piero sambil tersenyum. Regina tidak menjawab. Dia meninggalkan ruangan dengan ekspresi dingin. Kakak, tidak baik bagi kita untuk langsung mengambil pujian dari Nona Regina seperti ini. Bella melihat kepergian Regina, merasa sedikit enggan. Dia memang ingin membuat beberapa prestasi, tapi masih sulit baginya untuk menerima hadiah langsung seperti itu. Tidak ada yang akan terjadi. Bukankah aku berjanji padanya kalau dia butuh bantuan, aku akan membantu mengurusnya? Piero menjawab, oke. Jangan terlalu memikirkannya. Dengan pencapaian ini, mari kita lihat siapa yang berani memanggilmu putri tidak berguna lagi nantinya. Terima kasih kakak. Meskipun dia tidak mau menerima ini di dalam hatinya, Bella akhirnya menerimanya. Bagaimanapun, prestasi seperti itu tidak bisa diperoleh kapan saja. Setelah Regina mengikuti Cherry keluar dari hotel, Regina memegang tangan Cherry. Cherry, aku minta maaf. Pimpinan, tidak perlu minta maaf. Aku tahu kamu melakukannya untuk kebaikanku sendiri juga. Aku yang harus minta maaf. Kalau bukan karena aku, Cherry tidak bodoh. Ditampar oleh Regina, dia sangat dirugikan. Tapi segera, dia mengerti. Regina menyelamatkannya. Terlebih lagi, Regina memang berusaha menyelamatkannya. Pada akhirnya dia harus melepaskan pujian yang akan didapatnya. Itu membuatnya merasa bersalah. Hehe, gadis bodoh. Bahkan tanpamu, mereka akan tetap mengambilnya. Mata indah Regina penuh dengan ketidakpuasan. Ini adalah perintah sebuah kerajaan. Sudah jadi hukum alam. Terlebih lagi, pujian ini sama sekali bukan miliknya. Hanya saja dia jadi tidak bisa membuat ratu memaafkan ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya dijebak, tetapi dia tidak punya bukti. Sudah 15 tahun, dari seorang gadis muda, dia jadi penguasa daerah. Terus kenapa masih belum ada cara untuk menyelamatkan ayahnya? Saat ini, telepon Regina berdering lagi. Piero menelepon. Dia bahkan tidak ingin mengangkatnya, tapi akhirnya diangkat. Nona Regina, malam ini, aku akan mengadakan pesta. Kuharap kamu bisa hadir. Pada saat itu, aku juga akan mengatakan bahwa semua ini berkat bantuanmu. Suara Piero terdengar. Oke. Regina mencoba yang terbaik untuk menjaga nada suaranya setenang mungkin. Sikap Piero, bagi Regina, hanyalah seperti sebuah cacian. Dia harus tetap menundukkan kepalanya. Tidak peduli seberapa marah dia, dirinya tetap harus pergi. Di kamar lain hotel, Devan memuaskan diri dengan wanita cantik nomor 1 di Al-Sutra. Aroma khusus tercium. Keduanya penuh dengan keringat. Tapi Tasya sama sekali tidak mau mandi. Dia sangat lelah. Devan juga merasa sedikit menyesal. Sayang sekali Tasya tidak tahu bagaimana cara menekan dirinya seperti seniornya. Setelah jadi Kirin, Devan terlalu gila. Tampaknya masih perlu latihan untuk menahan diri di masa depan. Kalau tidak, wanita tercantik di Al-Sutra mungkin bisa hilang. Devan. Tasya tiba-tiba menoleh untuk melihat Devan dengan ekspresi serius. Ada apa, Nona Lain? Devan bertanya sambil memeluk Tasya dengan hangat. Awalnya, aku berpikir bahwa tidak akan ada harapan untuk balas dendam dalam hidupku. Tapi kamu memberiku harapan, Devan.
Apa kamu bersedia membantuku untuk balas dendam? Tasya bertanya sambil menahan emosi. Sebelumnya, dia tidak percaya dengan kekuatan Devan. Dia merasa mustahil baginya untuk melawan keluarga tersembunyi. Tapi sekarang, pendapatnya telah berubah. Devan bisa langsung membunuh 5 dan 6 dari 10 Blades. Bahkan Third dipukul mundur olehnya dengan satu serangan. Pada saat ini, Third dari 10 Blades berlari dengan cepat. Hanya ingin meninggalkan tempat mengerikan ini secepat mungkin. Ketika dia membantu 5, dia sebenarnya sudah terluka. Kalau bukan karena dia berlari kencang, takutnya dia sudah jadi mayat sekarang. Siapa pria itu dan kenapa dia sangat kuat? Takutnya tidak banyak orang dari Killblade yang bisa menghadapinya. Tentu saja, Nona lain. Seperti yang kukatakan, aku tidak pernah peduli dengan keluarga tersembunyi. Devan menjawab dengan santai. Serius, Devan, apakah kamu benar-benar ingin membalaskan dendamku? Ada kegembiraan terlihat di wajah cantik Tasya. Ya, Devan mengangguk. Tidak ada alasan lain. Untuk Tasya yang sudah mengizinkannya untuk memuaskan dirinya berkali-kali. Dia masih ingin membalaskan dendam Tasya. Aku cinta kamu Devan. Tasya mengambil inisiatif untuk mengatakan perasaannya. Meskipun dia dan Devan telah bertemu berkali-kali, tapi dia tidak jatuh cinta pada Devan. Paling-paling, itu hanya perasaan biasa. Tapi sekarang, dia benar-benar jatuh cinta dengan anak anjing yang kuat dan masih muda ini. Tidak, itu lebih seperti serigala. Nona lain, bisakah kamu memberitahuku apa itu keluarga tersembunyi? Tanya Devan. Devan berlatih di gunung selama 3 tahun. Tidak pernah dengar gurunya menyebutkan hal ini. Dia hanya diberitahu. Setelah turun gunung, dia bisa jadi raja. Dirinya bisa melakukan apapun yang dia mau. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tasya mengangguk dan berkata, keluarga tersembunyi. Mereka adalah kelompok yang tersembunyi di luar dunia biasa. Dengan warisan ratusan atau bahkan ribuan tahun. Latar belakang mereka sangat dalam. Itu sama sekali tidak sebanding dengan pasukan biasa. Di dunia sekuler biasa, High Master hampir merupakan kekuatan tertinggi. Tetapi di keluarga tersembunyi, High Master hanyalah permulaan. Meskipun musuhku bukan keluarga tersembunyi yang kuat, bahkan keluar tersembunyi terlemah pun tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, Devan, aku tidak butuh kamu untuk membalaskan dendamku sekarang. Aku hanya berharap suatu hari nanti, kamu cukup kuat untuk membunuh pria itu untukku. Tasya menggertakkan giginya. Setiap kali dia memikirkan pria itu, hatinya akan dipenuhi amarah. Dia dihina. Gambaran kematian tragis ayahnya akan muncul di benaknya. Dia ingin balas dendam, tapi sayangnya, itu tidak mungkin. Bahkan jika dia berlatih seumur hidup, kekuatannya tidak akan 1/10 dari pria itu. Terlebih lagi, ada keluarga tersembunyi yang berdiri di belakang pria itu. Hingga kemunculan Devan akhirnya memberinya harapan. Bahkan jika Devan tidak bisa melawan keluarga tersembunyi sekarang, dia pasti bisa melakukannya dalam waktu dekat. Oke, aku berjanji padamu, jawab Devan. Dia tidak memberitahu Tasya bahwa dia punya kekuatan untuk melakukan itu sekarang. Lagi pula, kekuatan itu untuk ditunjukkan, bukan hanya untuk omong kosong. Devan, mulai hari ini, aku, Tasya Lain, akan sepenuhnya jadi wanitamu. Bahkan jika aku tidak dapat status apapun darimu. Tasya memeluk Devan dengan erat. Air mata mengalir dari matanya yang indah. Bukan air mata sedih, tapi air mata bahagia. Pada saat ini, telepon Tasya tiba-tiba berdering.
Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Tasya melepaskan Devan dan menekan tombol jawab. Apa ini Tasya? Aku Putri Bella Ponyo. Pihak lain secara langsung mengungkapkan identitasnya. Iya betul. Putri Bella. Halo. Ada perlu apa? Tasya sedikit bingung. Tidak tahu kenapa pihak lain menghubunginya. Aku akan mengadakan pesta perayaan malam ini. Kuharap kamu bisa hadir, kata Putri Bella, bersambung. Bab 170 Perjamuan. Di malam hari, Hotel Tazik. Hotel Tazik juga merupakan hotel papan atas di Doujin. Sebelumnya, Hotel Jangli Cleova sekarang Hotel Jangli telah dibakar. Hotel Tazik telah jadi hotel dengan standar tertinggi di Doujin. Akhirnya dapat hari kesuksesannya. Hari ini, mereka juga dapat pesanan super besar. Ke depannya, diperkirakan meski Hotel Jangli berhasil dibangun kembali, akan sulit bersaing dengannya. Jared ini benar-benar murahan. Dia bahkan mengundangku ke pesta. Cleova memakai pakaian formal, melihat Hotel Tazik yang terang benderang di depannya. Dengan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Jared Lotte adalah pemilik Hotel Tazik. Kalau saja Hotel Jangli tidak terbakar, Cleova adalah orang yang akan menerima orang penting itu hari ini. Belum lagi kehilangan bisnis besar. Tapi dia juga menerima surat undangan untuk menghadiri pesta perayaan pria besar itu. Ini jelas sebuah penghinaan. Cleova bukan satu-satunya yang mengalami depresi hari ini. Regina lebih tertekan darinya. Pujiannya diambil oleh orang lain. Bahkan dirinya akan jadi tamu untuk memberi selamat pada orang lain tersebut. Sedangkan orang yang paling bersinar malam ini tentu saja adalah Bella. Dia tidak hanya punya wajah yang cantik, tapi dia juga menyandang gelar sang putri. Pria mana yang tidak menyukainya? Terutama, Bella sebelumnya hanyalah seorang putri tidak dikenal. Banyak orang berpikir bahwa dia hanya cantik. Kalau bukan karena punya ayah yang baik, tidak mungkin bisa jadi sang putri. Tapi hari ini, itu berbeda. Rumor mengatakan bahwa Putri Bella membunuh 2 anggota 10 Blades dari Douma, yaitu Five dan Six. 10 Blades ini sebanding dengan Dewa Perang Bintang 4 di Al-Sutra. Meskipun demikian, Douma tidak mengakui bahwa organisasi Killblade itu legal. Tapi siapapun dengan penglihatan yang luas tahu bahwa Killblade melayani Douma. Membunuh 2 anggota 10 Blades dari Killblade seperti memenggal 2 Dewa Perang Bintang 4 di Al-Sutra. Ini jelas merupakan pencapaian yang bagus. Secara khusus, Al-Sutra dan Douma selalu berseteru. Jadi, berita ini benar-benar menarik. Awalnya, kekuatan Bella sebenarnya tidak buruk. Namun, Al-Sutra saat ini pada dasarnya sangat stabil. Sulit untuk menemukan peluang seperti itu untuk memberikan jasa besar. Ada banyak peluang di medan perang. Tetapi bagaimana mungkin lelaki tua Ogen Ponyo itu rela mengirim putrinya yang berharga ke medan perang? Kali ini, Bella membunuh 2 anggota 10 Blades sekaligus. Siapa yang berani memanggilnya tidak berguna lagi ke depannya. Bella hari ini memakai gaun putri merah dengan penampilan yang luar biasa. Berdiri di tempatnya adalah bintang yang paling bersinar. Mereka yang hadir juga dari beberapa pejabat. Jangankan sosok besar di Doujin, bahkan banyak orang besar datang jauh-jauh untuk memberi selamat kepada putri cantik ini atas prestasinya yang luar biasa. Sang putri terlalu cantik. Ya, tidak hanya cantik, tapi juga sangat kuat. Itu adalah 2 anggota 10 Blades, setara dengan Dewa Perang. Aku benar-benar tidak tahu pria seperti apa yang dibutuhkan untuk menikahi kecantikan yang tak tertandingi dengan penampilan dan kemampuan seni bela diri. Semua orang mengagumi kecantikan dan kemampuan Putri Bella.
Melihat hal ini, senyum puas muncul di wajah Piero. Yang tidak diketahui orang adalah bahwa di bagian terdalam mata Piero masih ada sedikit kekaguman. Kenapa dia sangat menyayangi adik perempuannya, bahkan berani mengambil pujian dari seorang penguasa sebuah daerah. Itu karena dia selalu mengagumi Bella. Orang luar mengira dia dan Bella adalah keluarga saudara, tapi nyatanya dia tidak. Dia hanyalah anak angkat Ogen. Meskipun Ogen memperlakukannya dengan baik, tapi dia bukan anak langsungnya. Kalau bisa mendapatkan hati Bella, ke depannya seluruh istana juga akan jadi miliknya kan? Tentu saja, Putri Bella sangat naif. Dia tidak tahu bahwa kakak laki-lakinya yang baik ini hanya memanfaatkannya. Adapun Regina, dia tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Ekspresinya tidak puas, seperti orang mati berjalan. Meskipun Piero mengatakan bahwa dia juga akan mendapat bagian dari pujian, tapi apa gunanya? Lupakan saja. Pujian ini bukan miliknya dari awal. Terima kasih semua telah datang ke jamuan ini saat jadwal sibuk kalian. Nyatanya, aku tidak sendirian dalam mendapatkan pujian ini. Tanpa bantuan Nona Regina, aku tidak akan bisa membunuh 20 Blades. Bella menatap Regina sambil tersenyum. Faktanya, Piero awalnya memintanya untuk tidak mengatakan bahwa pujian itu terkait dengan Regina. Tetapi Bella merasa bahwa tidak benar untuk mengambil pujian dari Regina. Akan terlalu berlebihan untuk tidak memberi Regina sedikit pun pujian. Jadi dia tetap mengatakannya. Namun, setiap orang dapat membedakan antara primer dan sekunder. Perhatiannya masih tertuju pada Bella. Faktanya, entah dia mengatakannya atau tidak, itu tidak mempengaruhi apapun. Tapi bagaimana dengan Regina? Tidak ada yang mungkin. Regina juga tidak peduli dengan reputasi itu. Dia hanya ingin membantu ayahnya untuk bebas. Tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin. Pada saat ini, Devan yang sedang makan segala macam hidangan lezat di atas meja tiba-tiba berhenti bergerak. Alisnya juga berkerut. Benar, Devan juga datang ke jamuan perayaan ini. Dia datang bersama Tasya. Dulu, Tasya tidak berani jujur pada Devan karena dia takut pada pria yang menyakitinya. Tapi sekarang, dia tidak takut. Devan tidak tahu apa pesta perayaan itu. Karena Tasya memintanya untuk datang, dia akan datang. Adapun keluarga tersembunyi, tidak apa-apa kalau mau datang. Setidaknya bisa melihat seberapa kuat keluarga tersembunyi. Itu sebenarnya bisa menghalangi keluarga kelas 1 di Al-Sutra. Keluarga lain. Devan tidak pernah peduli dengan kejadian ini. Jadi, dia makan sepanjang waktu. Tapi barusan, dia sepertinya dengar bahwa putri bernama Bella benar-benar mengatakan bahwa dirinya yang membunuh anggota 10 Blades. Regina membantunya. Apa yang sedang terjadi di sini? Devan terlihat bingung. Bukankah dia memberikan pencapaian besar itu untuk Regina? Atau apakah Regina sengaja memberikan penghargaan ini untuk Putri Bella? Seharusnya begitu, karena Devan pernah melihat Regina sebelumnya. Tapi Regina tidak tahu, memikirkan hal ini. Devan terus makan. Bagaimanapun, dia telah memberikan pujian kepada Regina. Kalau mau diberikan lagi oleh Regina itu jelas urusan Regina. Regina mengalami depresi sepanjang waktu. Oleh karena itu, dia tidak melihat bahwa Devan juga datang ke pesta perayaan. Devan, harusnya kamu yang dapat pujian ini, kata Tasya di samping. Kenapa? Devan menatap Tasya dengan curiga. Bukan apa-apa. Aku hanya tidak ingin dia mendapatkan pujian ini. Putri Bella memiliki wajah yang cantik. Tapi seperti yang kita semua tahu, dia cuma putri biasa.
Meskipun kekuatannya tidak buruk, dia tumbuh dengan sangat dimanja. Kenapa harus memberikan pujian untuk orang seperti itu? Bisik Tasya. Bersambung. Bab 171 Omong Kosong. Tasya benar. Meskipun Devan yang membunuh anggota 10 Blades, tapi pada saat itu, Regina dan bahkan Dewa Perang Sanji juga sudah bertarung dengan anggota 10 Blades. Kalau bukan karena fakta bahwa Devan kebetulan bersenang-senang di ruangan sebelah dengan wanita cantik nomor 1 di Al-Sutra, takutnya Regina dan Dewa Perang Sanji pasti mati. Juga Cherry, yang sudah ditusuk di kejantung, nasibnya akan sama. Namun pada akhirnya, kontribusi sebesar itu diambil oleh putri yang tidak melakukan apa-apa. Hal ini membuat Tasya merasa sedikit tidak senang, karena dia ada di tempat kejadian dan tahu persis apa yang terjadi. Terutama cara Bella yang menerima begitu saja pujian semua orang membuatnya merasa lebih jijik. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah sang putri. Keluarga lain miliknya tidak bisa berbuat banyak. Bahkan di belakangnya, masih ada seorang pangeran yang mendukungnya. Karena itu, dia juga membisikkan beberapa patah kata. Terserah, bagaimanapun, kontribusi dan pujian itu kuberikan pada Regina. Dia mau memberikannya pada siapa saja itu terserah padanya. Devan mengangkat bahu tidak peduli. Bagaimanapun, Regina memang berpartisipasi dalam pertempuran. Hehe, dasar bocah. Kamu benar-benar masih sangat muda. Apakah menurutmu Regina rela dengan mudah memberikan kontribusi dan pujian sebesar itu untuk orang lain? Kalau tebakanku benar, Regina membutuhkan kontribusi pujian ini lebih dari orang lain, kata Tasya. Bagaimanapun juga, keluarga lain dianggap sebagai keluarga kelas 1 di Al-Sutra. Jadi dia tahu banyak hal. Apalagi, saat kejadian itu terjadi, dia juga ada di sana secara pribadi. Namun, pada saat itu, Regina hanyalah seorang gadis kecil remaja. Tanpa diduga, hanya dalam waktu 10 tahun, Regina tumbuh dari seorang gadis kecil jadi penguasa suatu daerah. Semua orang berpikir bahwa Regina berbakat. Tapi Tasya tahu, perjalanan Regina sejauh ini pasti telah mengalami kesulitan yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Nona Tasya, apa maksudmu? Devan berhenti makan lagi. Ada rasa penasaran di matanya. 15 tahun yang lalu, ayah Regina dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena berkhianat. Kalau Regina mendapatkan pujian kontribusi ini, maka dia mungkin bisa memakainya untuk mengajukan syarat pada ratu. Bahkan jika ratu tidak akan memaafkan ayahnya, setidaknya bisa memberi kesempatan untuk dapat keringanan. Tapi nyatanya, banyak orang tahu bahwa Zoya Nacis tidak akan pernah berkhianat. Tasya menjelaskan. Oh, terus kenapa Regina memberikan pujian itu untuk Putri Bella? Tanya Devan. Bukankah itu sudah jelas? Karena kekuasaan. Kakak laki-laki Putri Bella adalah seorang markis. Ayahnya adalah seorang raja. Sudah jelas Piero mengambil pujian ini dari Regina untuk menyenangkan Bella karena adiknya selalu disebut putri tidak berguna. Tasya menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata Tasya, ekspresi Devan tiba-tiba berubah jelek. Dia tidak menyangka Regina punya masa lalu seperti itu. Pantas saja. Sebelumnya dia dengan jelas berjalan melewati Regina dan menyapa Regina. Tapi Regina bersikap seperti tidak melihatnya. Diperkirakan Regina pasti sangat sedih saat ini. Devan segera melihat ke arah Regina. Saat ini, Regina sedang duduk di sudut yang paling tidak mencolok. Hampir tidak ada yang memperhatikannya. Tapi Devan bisa dengan jelas melihatnya. Di matanya, ada emosi yang tersembunyi.
Sejak pertama kali melihat Regina, Devan tertarik dengan gadis tegas ini. Bahkan untuk melindunginya, Regina tidak segan-segan menggunakan teknik terlarang untuk melawan Sanji. Tidak mungkin bagi Devan untuk melupakan hal ini. Pimpinan, kalau memang merasa sedih, kita pergi saja. Cherry tidak tahan melihat ekspresi sedih Regina. Jadi dia berkata dengan lembut. Regina mengangguk. Meskipun dia juga seorang yang tangguh. Dari awal hingga akhir, perhatian semua orang hanya tertuju pada Putri Bella. Penampilan dan kekuatan Regina tidak kalah dengan Putri Bella. Tapi dia tidak sebaik Putri Bella dalam satu hal, yaitu bentuk tubuhnya. Dengan tinggi 1,9 meter, bahkan di kalangan pria, ia dianggap sangat berlebihan. Pria 1,9 meter sangat populer. Tapi seorang wanita 1,9 meter, itu berbeda. Pada dasarnya, jelas tidak akan bisa dapat pacar. Kalau seseorang harus memilih antara Regina dan Putri Bella, aku yakin 99% orang akan memilih Putri Bella. Bagaimanapun, tinggi Putri Bella hanya sekitar 1,7 meter. Bagi pria Al-Sutra, tinggi wanita sangat penting. Apalagi Regina adalah penguasa suatu daerah. Dengan kekuatan yang dimilikinya, pasti akan punya tekanan tersendiri. Tapi Bella adalah seorang putri. Tuan Putri bukanlah jabatan resmi, melainkan hanya sebuah gelar. Siapa yang tidak suka putri yang cantik dan menawan? Oleh karena itu, malam ini, Regina telah sepenuhnya cuma jadi pendukung untuk Putri Bella. Tidak, bahkan tidak dianggap sebagai pendukung sekalipun. Regina berdiri, siap untuk pergi. Saat ini, Putri Bella sedang menjelaskan pada semua orang bagaimana dia membunuh 2 anggota 10 Blades. Ini semua adalah kalimat yang disiapkan Piero untuknya sebelumnya. Dia hanya perlu menghafalnya. Orang-orang di bawah mendengarkan dengan penuh semangat. Tentunya semua orang hanya melihat kecantikannya. Adapun apa yang dia katakan, itu tidak diperdulikan sama sekali. Mungkin kalau Bella cuma mengatakan omong kosong di atas panggung sekarang, orang-orang di bawah juga akan bertepuk tangan dengan meriah. Belum lagi, Bella cuma membaca omong kosong tersebut, karena dia terus lupa kalimatnya. Bagaimanapun, kontribusi ini diambil dari orang lain. Dia tidak mengalaminya secara pribadi. Walaupun ingat sedikit, tapi diguguk. Saat lupa, dia segera berubah jadi seorang aktris. Bagus. Putri Bella benar-benar luar biasa. Pujian dan tepuk tangan dari penonton terus berlanjut. Mengejutkannya, tidak ada yang benar-benar memperhatikan bahwa Bella sebenarnya sedang membaca pidato yang sudah disiapkan saat ini. Ini membuat Bella merasa sedikit malu. Wajahnya yang kecil memerah. Hanya saja, tidak ada yang membicarakannya. Bersiap untuk membahas permasalahan terakhir. Kamu bicara omong kosong. Namun, pada saat ini, suara yang sangat tidak pantas terdengar. Saat suara ini terdengar, seluruh situasi jatuh ke dalam keheningan sesaat. Kemudian mata semua orang beralih ke asal suara. Siapa yang berani bicara begitu? Apa dia tidak punya otak? Berani sekali bilang kalau Bella cuma bicara omong kosong. Perubahan mendadak ini membuat Bella terdiam dalam sekejap. Tidak tahu harus berbuat apa. Wajahnya bahkan lebih memerah. Kalau memang pujian itu miliknya, itu tidak masalah. Tapi pujian ini diambil dari orang lain olehnya. Jelas kasusnya berbeda. Lancang. Berani sekali kamu menghina Tuan Putri. Kamu pantas mati. Pada akhirnya, Piero adalah yang pertama bereaksi. Dia berteriak keras. Apakah aku menghinanya? Barusan dia cuma bicara omong kosong.
Tapi kamu bertepuk tangan dan bilang kalau dia berbicara dengan sangat baik. Aku ingin tahu apakah dia memang bodoh atau kamu yang bodoh. Devan menghina. Benar. Orang yang tiba-tiba memarahi sang putri adalah Devan. Bersambung.